Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidi, hamdan syakiri, hamdan radin, hamdan mustaghfirin bil ashab. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اصلح امه محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عن امه محمد صلى الله عليه وسلم وارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن بالعالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma yang kami hormati seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para remaja, seluruh santri yang kami hormati pula pimpinan organisasi, pimpinan pondok pesantren, pimpinan madrasah, para dewan guru, para santri, singkatnya hadirin wal hadirat, khususnya ibu-ibu para muslimat, singkatnya jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Panjatan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya sehingga kita mau berdaya mampu dalam rangka melanjutkan tugas kewajiban kita. Tugas sebagai kaum muslimin dan muslimah, tugas sebagai orang berorganisasi, sebagai kewajiban selaku ini, yaitu kita menambah ilmu pengetahuan. Kita duduk di majelis ilmi, kita duduk di majelis zikri, majelis muzakarah. Ini selaku dan ini sebagai bekal hidup, sebagai tambahan amal ibadah dan untuk persiapan di akhirat kita nanti pada masa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan selaku amal ibadah dan terima di sisi Allah Ta'ala. Mudah-mudahan terpanjang umur dan sehat wal afiat. Keluarga si masih sakit kurang sehat akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajilah supaya segera disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar tetap dapat beraktivitas seperti biasa. Kemudian mudah-mudahan kita diberi rezeki yang halal berlimpah ruah dengan redha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan umur si anak kita ini selaku umur yang bermanfaat, umur yang dapat dipakai untuk ibadah kepada Allah, dan umur yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa serta organisasi kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Semoga dengan selawat yang kita baca pada hari akhir nanti kita mendapat syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, tokoh agama, tokoh masyarakat,
Alhamdulillah dari kita mampu ini, syukur kita selalu masih kita eksis pengajian ke jalan terus ini. Ya langanta ngisi diri kita, ya langanta kembali untuk ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti terus bermanfaat. Kita masuk dalam hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas man tala umruh wa hasuna amal. Manusia si paling bagus adalah manusia si panjang umur dan bagus amal ibadah. Mudah-mudahan kita masukin lebih umur ke barang bagus amal ibadah. Mudah-mudahan tetap hati ini. Raja hati ini bega sulit bega sulit. Wadah kuat angan wadah beli angan ibadah, wadah kador ini. Oleh karena itu kaya doa pendek itu sida Allah Taala nanti tetap hati tetap kita milih batet terus. Esparo bega kalau nah itulah bahasa manusia ini. Aku mudah-mudahan kita jadi tahan uji, tahan coba, terus dalam keadaan apapun kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara-cara kita masing-masing. Kita berzikir, kita berwirid, kita bertaubat. Nah ini paling berpahala kita mengaji. Karena mengaji ini adalah silaturahmi besar bagi kita. Keberdayaan keluarga, sumber jari dengan fatwa agama, kita dengan hati, dengan Al-Quran. Jadi pahalanya sangat besar para jemaah sekalian. Para jemaah sekalian, kita makin masuk pada pembahasan Al-Ahdatsu Ats-Tsaniyah. Nah di dalam kitab ini pembahasan berikutnya setelah kemarin Al-Ahdatsu Ats-Tsaniyah. Yang namanya hadas itu ada dua, asgharu wa akbar, hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil dan hadas besar. Fal asgharu ma aujabal wudu'a wal akbaru ma aujabal ghusl. Dan ini pengertiannya. Jadi hadas ini ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Hadas di kita, lagu hasilnya kita. Di kita hadas kecil ini, tapi amaliyatnya kita. Tapi pada kita dengan sebab berhadas ada aktivitas yang harus dilakukan. B tertawa dengan berhadas kecil, lamun na ibadah duduk dulu, tidak atau hadas kecil. B yang pun tertawa ia hadas besar, lamun negang sholat dia mati dulu, berarti dia mengandung hadas besar. Apabila kedua ini tidak selesai, maka amal ibadah yang disyaratkan harus suci dari hadas, maka amal ibadah itu tidak sah. Dan inilah yang berat di dalam sholat. Sholat tidak berdiri sendiri. Ada arah kegiatan sedemikian baik. Dia ini hilangkan hadas itu. Dia kesang sembahyang dengan namun dia hilangkan hadas. Kalau dia mengandung hadas, yang benar harus pas wudhunya. Itu sebabnya para ulama selalu mengkaji ayat yang mengatakan bahwasanya terjemahannya kalau bahasa ayatnya innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kapan sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Apabila orang yang sholat itu benar-benar sesuai dengan aturan sholat. Kalau ada orang sholat
sholat baju supaya lagu baju gawe setengah. Nah berarti sholatnya tidak bisa memberi bekas kepada amalnya. Ngombe ampun di nara bekasnya karena dia belum sempurna, bahkan mungkin tidak sah. Ini penjelasan dari beberapa ahli tafsir di dalam kitab tafsir. Karena Allah mengatakan sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Bila mendengar baju sembahyang, lagu masih baju yang gawe secengeng-cengeng, berarti sholatnya belum beres. Kembali kita ke sholat. Oh bagus takbirnya, bagus rukuknya, bagus iktidalnya, selama nggak bagus berdoa. Wah yang ngaji mundur lagi 2 langkah. Ngumpi wudunya. Wudunya bagaimana? Lihat wudu. Jangan-jangan sikunya atas. Jangan-jangan mukanya enggak semua. Terutama ibu-ibu misalnya yang sering terlupakan selengseng ini. Selengseng pas itu. Nah, ini. Ya dengan ini kan segulangnya ini. Segulangnya biasa. Karena ini wilayahku. Jadi sering kita lupa. Wanita dengan mama ya biasa susah tidak belum. Yang kita orang laki sering lalai sampai disebut dalam hadis. Wailul lil aqab katanya dalam hadis Bulughul Maram dalam salah satu sahih. Wailul lil aqab, neraka wail bagi orang yang sholat yang sudah wudu tapi tumitnya tidak basah. Kita sering lalai pada tumit, kata pasiti. Tumatnya, karena tumatnya licin. Lagi petani, kita petani oleh pegang. Mungkin pecah-pecah juga tumat kita kan. Makanya dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, yusannud dam, sunat kita tuh menggosok. Kalau mazhab yang lain Hanafi wajib menggosok. Nah, itu beda. Nah ini sering kita baik wudunya di pancoran maupun wudunya di kolam. Baik orang kolam di masjid. Orang dengan wudu di pancoran kena-kenanya lainnya. Apa yang gosok iya? Iya. Belum tentu basah, bisa loncat air. Kemudian wudu di kolam separuh di telaga, kena-kenanya lainnya. Nah ini kena-kenanya lainnya. Apa turun lagi? Nah ini sering kita lakukan. Bukan orang tak bisa, tapi manusia itu sering dikalahkan oleh kebiasaan. Oh, tahunnya tumaknina sinuarkin, ruku tidak tahunnya wah, laguah kedung biasa, ya ampun modok, Allahu Akbar masuk turun, kebiasaan yang menghancurkan. Nah, mungkin bagaimana kalau sudah terbiasa, kalau itu keliru, lupa. Pelan-pelan. Dengan nina separuh itu. Ya. Yang diperhatikan ininya, tapi ada tekoknya. Ada nanti? Ulai. Kayak jadi. Oke. Lain dong perhatiannya. Ini bukan sunat, bukan anjuran. Yuhun memang syarat meneliti beda nggak masalah. Tapi ketika kita bilang ini sunat, itulah masalah itu. Tidak boleh bilang sunat barang yang tidak sunat. Kalau ada pertanyaan kagok ini bisus ini tidak masalah. Tapi tidak masuk dalam urusan apakah itu sunat atau dan tidak boleh menambah. Dan umumnya karena lain sejarahnya kita tahu.
Di gubuk tiang naik dulu ya. Yo, kan dengan wudu, dia terima kali lain. Nah, terima ulang. Nenek diulang. Oh, kalau dengan ini nenek benar, dia harus mengusap kepala kan? Rambutnya tidak kena, bagaimana? Nah ini hal-hal yang sering kita lalaikan. Bukan kita tak bisa kalau jamaah sekalian. Tahu, lekunding itu aning angan, karena wah aduh biasa. Nah kebiasaan sini perlu kita cek kembali. Apakah sesuai standar, sesuai aturan, sesuai daripada ajaran Nabi Musa atau tidak? Nah ini yang sering membuat kita. Yang berikutnya yang sering membuat kita lalai dalam menghilangkan hadas adalah kuku-kuku yang ada ini. Kita kuku petani ini, maaf ini. Terus petaninya kita petani sawah lagi kan? Tembakau mampu. Yang getah tembakau itu bisa menghambat air wudhu. Beda soalnya. Nah, gimana? Oh, air segala macam sudah. Ini yang sangat rentan, kontennya sulit hilang. Jarang kita tembakau sini. Usah tembakau kuning ini dia kita lalu pada doang. Jangan tembakau bedan doang luar biasa. Nah, di bawah kuku tangan atau kuku kaki yang hitam itu, seandainya orang wudhu terus air tidak masuk di bawah kuku karena tanahnya ada, tidak basah itu, otomatis wudhunya tidak. Ketika wudhu tidak sah, berarti hadas kecil tidak bisa hilang. Kenapa? Apa sebabnya? Nabi sebabnya karena syaratnya tidak lengkap. Nah ini hal-hal yang sering kita lalaikan. Bukan kita tidak bisa ya mas karya. Leguah kebiasaan sino, ya tidak kita jadi lagi kebiasaan. Nah ini yang perlu dijaga. Nah oleh karena itu harus kita hati. Nah itu kalau dalam konteks hadas kecil, itu beberapa hal yang sering terlupakan. Nah kemudian berikutnya, kalau konteksnya hadas besar, yang sering kita lalai dalam mandi adalah lipatan-lipatan badan. Terutama ibu-ibu kan lebih banyak lipatan-lipatan. Harus ada yang bisa basah kalau berdiri, maknya harus berdiri. Ada yang bisa basah kalau duduk, harus duduk. Nah ini kalau mandi menjadi sidasa, susah. Lipatan telinga ini separuh. Ini agak sulit, namun dia terkena dia. Dan namun mandi wajib, namun dia terkena dia sulit. Lipatan ini. Nah ini yang sering membuat kita bukan tidak ingat, tapi memang kebiasaan itu yang perlu kita tinjau pak. Nah ini kemudian lubang-lubang yang ada mulut. Kalau mulut biasa kita berturun ya, karena mulut ini ada satu hal yang beda dengan yang lain. Mulut ini luar dia, kalau luar dari ini. Mulut dianggap luar kalau berangkat dari luar. Mulut menjadi dalam kalau berangkat dari dalam. Tapi kenanya, kalau kita mandi wajib harus berkumur. Semua di mulut kita basah karena dia luar. Ya. Mana buktinya luar? Waktu orang puasa kan berkumur-kumur, tidak batal. Nah, situ itu luar. Tapi kalau dia dari dalam, mulut terhitung dan dalam. Contoh, ada sesuatu yang keluar dari dalam, masih sampai mulut, belum sini. Tidak apa-apa. Dia masuk kembali dalam masalah. Nah, makanya mulut terhitung dalam kalau berangkat dari dalam, mulut terhitung luar kalau berangkat dari luar.
ini yang perlu sekali. Kemudian ketika menghilangkan hal besar juga yang perlu kita ingat, duduknya seseorang, baik laki maupun perempuan, duduk kayak membuang air besar atau duduk bahasa cengkek. Karena kalau tidak begitu harap sidik basah. Dalam mudik basah, dia desak mandi. Mun mandi dia desak, ya berarti sholat menjadi tidak. Misalnya kembali kotor kan, ini kan besar nanti. Kalau betul terlujur sini, ya luruskan kakinya. Lamun dia kan bisa saja ada anak di bawah ini. Nah ini kita harus teliti sekali. Makanya hal-hal yang sangat penting bagi kita. Nah, untuk mandi telaga kita di dalam masalah, nyebur kita, ngompang kita di dalam BS dalam masalah. Tapi ada saja yang tidak bisa basah. Karena waktu kita berdiri ada yang tak basah kan? Iya. Maaf di bagian belakang kita. Kalau kita nggak duduk, nggak bisa terbuka. Kalau nggak basah, tidak sama. Nah makanya harus terjadi duduk, mungkin juga harus terjadi berdiri. Nah jadinya harus kita ini menghilangkan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah itu yang perlu sekali kita hati-hati, pelan-pelan, ya. Termasuk hidup juga, hidup juga. Lalu mudah ngene-ngene dia nggak bisa, harus ada masuk sedikit. Karena yang kelihatan itu di luar. Iya. Ini kelemahan dibagi. Itu luar gitu kan. Telinga juga harus kan begini gitu. Makanya waktu duduk sunat orang ketika ini setelah selesai dibahasakan telinganya gini kan. Kemudian kan begitu dalam kitab. Kenapa? Karena telinga ini dulu yang kelihatan begitu. Ketika mana buktinya, mana dalilnya? Ketika orang puasa, ini kan tangannya di ini tidak patah. Karena ini masih dua, tidak patah. Kecuali ambil diri. Ada cara lain yang kata telinga dan belum masuk. Main jamnya mah. Nah ini kalau puasa batal dia. Iya, karena masuknya jauh. Tapi kalau batas ini tidak. Jadi satu gambaran pada mas kalian yang menuntut kita untuk teliti. Nah makanya sangat berat ini. Kajian ayat yang tadi, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah kemudian kalau wudunya sudah oke bagus, mandi sudah bagus, tapi masih saja berbuat jelek, masih saja tidak cocok pekerjaannya dengan sholatnya. Oh mungkin istinjaknya tidak beres. Nah ini besok nunggu kira-kira bilu jadi rentetan ini. Ya harus pelan-pelan, buang air kecil santai pelan-pelan. Jangan mengejar jamaah, tapi buang air kecil tidak beres. Ucap dengan makanan, sambil main sambil bisu. Enggak bisa ya. Sambil main sambil bisu. Mana bisa selesai? Sedangkan setelah selesai disuruh untuk istirahat dulu, diam sejenak untuk menghilangkan akhir-akhir dari air kecil. Harus munbasan bapak sehai kan? Ingat tadi contoh apa itu kan? Bapak sehai urut anu dulu, urut papan dulu. Urut dia. Apa sih urut dia? Tekan bawah, ngadu telak ini. Ya, perut anak jari, perut anak tengah ini urut dia. Tekan bawah. Urut dia bahasa Indonesia. Lugali, muak lugali ya wah, usaha terus. Sersi. Lamun deh tidak bayar harap sah, kenapa? Diyakinkan ada sisa-sisa yang belum. Apalagi dengan
susah lagi. Iya, beda sulitnya. Tapi ada satu kajian dokter, kalau kencing berdiri katanya habis keluar. Kalau kencing duduk bisa saja tidak. Tapi kalau kita ya harus duduk. Kagok kita main aja, ya bang aku ya, kagok doa dan gede bang. Kenapa? Akibatnya banyak masalah. Mendengar ini dia tahu main aja, dengan aku nih. Iya, perempuan tidak dibicarakan dia tahu tumbuh bahasa selokuna. Dan lamun dengan mama bisa, tapi ada sih. Kan dia kencang, air keluar sur, bisa terpercik ke kakinya, terpercik ke salurnya. Makanya akibatnya sangat. Maka ulama mengambil istighfar, jangan kencing berdiri, termobil menggunakan celana. Di mana-mana kamar mandi sekarang, memang persiapan berdiri sudah. Kita diatur oleh orang-orang yang coba di kedua mungkin tentu dengan sebaik lalu hasilnya tidak ada. Nah oleh karena itu perlu kita berhati-hati. Sida ibu-ibu ya, buang air kecil anti beres dulu waktu ketemu bisu ya sambil beres sambil cek nah. Susah itu, bersihkan dulu, selesai dulu baru mulai membersih. Nah ini hal-hal yang penting kita ingat dalam rangka menghilangkan hadas kencing. Nah jadinya kita kembali fal asgaru ma aujabal wudu. Al makna anna asgara min ahdathi ma wajaba bisababihi wudu. Jadi ya dengan sebab dia terjadi maka kalau beribadah wajib dia wudu. Lalu dia wudu dia ibadah. Di kapal di wudu itu sholatnya bukan sholat yang secara biasa, paling sholatnya hurmatan lil waqti. Hurmatan lil waqti untuk apa? Ya sekedar menghilangkan keraguan, membuat ketenangan saja. Lalu mati umbe, wah nasarati. Bisa terjadi di kapal terbang, jatuh mati, di mas bayang. Wah supaya hurmatan lil waqti itu enggak mampuan. Udah benar Allah mengampuni, kan begitu. Tapi kalau dia sampai di tempat wajib nanti dipadati atau lihat waktu. Nah, tidak mesti kita menghadap sebenarnya. Lihat perjalanan. Kira-kira sampai di waktu asar tidak maka takhir kalau waktu zuhur atau majukan dia. Nah, itulah manfaat daripada jamak takdim atau jamak takhir. Nah kita kembali kepada pokok pembahasan. Fal asgaru ma aujabal wudu. Yang namanya hadas kecil adalah sesuatu yang mewajibkan kita wudu. Wal akbaru ma aujabal ghusla. Yang namanya hadas besar adalah sesuatu yang mewajibkan mandi. Nah, mana di antaranya sekarang yang mewajibkan kita wudu adalah keluar angin. Wajibkan wudu dari salah satu dua jalan, lubang depan maupun lubang belakang. Dalam kitab lubang depan, lubang belakang. Bisa angin keluar lewat lubang depan? Dengan mama sang. Dengan ini bisa keluar angin lewat lubang depan? Bisa. Ya, bisa ya. Karena perempuan itu, maaf, tidak meneliti. Perempuan itu kalau dia terlalu syahwatnya, terlalu ingin, dia terbuka sendiri. Terbuka ya. Nah, itu bisa keluar angin. Keluar ya. Makanya kita mengatakan lubang depan atau lubang belakang. Nah itu nanti yang membuat harus wudu. Nah, maknanya sekarang ulama menjelaskan di dalamnya sayogianya, sayogianya orang yang sudah buang hadas tadi, orang yang sudah membuang najis tadi, atau yang batal wudunya harus wudu.
Harus supaya apa? Manfaatnya terhindar dari godaan setan, pikirannya lebih tenang, perasaannya lebih bagus. Lagu saja yang sulit. Bila kau duduk, mun kita sembahyang tuh. Ya. Namun dia kita sembahyang dia dulu kita di bawah ini. Nah, kalau anjuran kitabnya seharusnya sangat baik sayogiana bagi orang itu ketika sudah membuang air kecil atau buang air besar sebaiknya harus wudu. Apakah dia sholat atau tidak, mau sholat atau tidak, ada masalah. Apa manfaatnya? Nah, manfaatnya ini terhindar dari godaan setan, pikiran akan lebih tenang, ya, pikiran akan lebih bagus, dan wajah nanti akan lebih bersinar di akhirat. Kelihatan di akhirat, saya segera wudu barang di negara wudu. Ya, kau gagah manusia cuma dengan lidah paling cantik cuma di akhirat. Kalah bidadari sidah. Makanya bidadari kalau tersinggung ya. Ya Allah, kan yang kesingas dengan dunia ini, ada. Padahal bakat kau nah. Lain beda-beda ya. Nanti di akhirat wanita akan bersinar. Si paling bersinar dengan si paling ibu, namun itu sejarah jahat ya. Wah, ya. Begagahan dengan mama bareng dengan Nina. Dengan mama darah dengan Nina kan. Tidak ingat doang dengan Nina. Nah, cuma di akhirat saya si dia lepas wudunya penggitan dia cuma ya. Penggitan. Dia beda. Yuk, kenapa beda sekali itu? Ini dia berapa? Alat kuat ya. Saya si bedang lebih ini bertitik wahana si air dulu. Nah, itu lagi lain dia kepada kita. Nah, kan susah ya seperti itu. Oleh karena itu, di dunia bau kita nyebut, bau kita tertutup, bisa tahu kita si batur, lagu di akhirat di neraka bau tertutup. Pengumuman secara umum dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Jawabkan malu itu gimana? Oleh karena itu sekarang sila paskan air wudhu. Adik-adik, saat dia dengan wakamat aluran ya kamar. Mau dengan 2 rakaat aluran wah tenang. Balik mau kita serahkan iya wah bagus. Jadi kejar-kejar doa lagu wudhu dan ihsan. Nah ini kita harus berhati-hati. Nah, jadinya fal asbaru ma'au jabal wudu. Paling bagus kita makin ya sering-sering berwudu. Hukumnya sunnah. Karena berwudu. Dan terutama nih para santri ya, santri ya, kalau ingin otaknya cerdas, silakan itu dalam taklim disebutkan itu pikirannya bagus, pertahankan air wudu. Mudawamatul wudu. Selalu guru-guru taklim kita memberitahu kita harus wudu kita ada dan kita jawab sahabat kali dengan sejeluk setelah wudu. Inilah dia. Nah, para santri sekarang mari pertahankan air wudu. Ya, salah satu untuk membuat otak cerdas adalah selalu mempertahankan air wudu. Ini bu, dulu membaca kemana dulu. Penting itu sembahyang dibanding dengan sembahyang. Lagu yang maksudnya ini bukan murmen jadi karena murmen ya. Namun sedang menstruasi ya jelas subuh. Di saat boleh sholat maksudnya. Bisa jam 10 kan tidak kamar mandi atau buang air kecil. Nah setelah itu kudu penting itu sembahyang. Penting semata itu sembahyang. Anti terhindar dengan godaan setan. Nah kemudian wal akbaru ma'au jabal usla. Apa penyebabnya sekarang? Penyebabnya orang mandi ada satu hubungan antara laki dan perempuan.
berjumpa dua khitanan, dua sunatan, maka wajib dia keluar mani atau tidak ada masalah. Yang penting berjumpa dua sunatan tidak perempuan. Yang kedua baru keluar mani. Itu yang jelas. Jadinya kalau itu terjadi berarti wajib kita itu mandi. Nah, kalau sudah wajib mandi, amal ibadah yang lain kita kerjakan tidak bisa sebelum kita mandi. Nah, mandi inilah yang harus kita betul-betul perhatikan, termasuk ibu-ibu ya, untuk mempertahankan ini, mudah mandi balik, mudah lupa hati-hati sita, nanti dah air itu jadi mustahmal. Nah, namun air itu jadi mustahmal ya, maka wudu atau mandi nanti tidak sah kalau air itu kita pakai. Nah, ini yang dituntut adalah keberhati-hatian. Nah, bagi ibu-ibu ada tambahannya. Kapan dia mandi? Seperti kalau haid, mandi setelah wajib. Dengan ibu-ibu sholat sebelum mandi. Setelah mandi wudu ada sholat. Oke? Ya. Dan tak boleh ibu-ibu berhubungan dengan suaminya kalau belum mandi. Misal selesai waktunya jelas, tutu waktunya kena mandi wak. Tuh baik mandi sekali-kali kan bu. Nah dekanggo mandi sekali-kali. Ya. Artinya tidak boleh berhubungan dulu dengan suaminya kalau belum mandi wajib. Kalau penyebab mandinya adalah air atau nifas. Tapi kalau penyebab mandi bukan itu, boleh kali-kali mandi. Iya. Wah, berhubungan ini mampu, mandi kali-kali wah, boleh. Ronde kedua. Iya. Atau dengan si berdua selinap dua. Nah, dua selinap nah. Nah, itu kali-kali. Ada berdua selinap. Nah. Iya, itu. Jarina kena nimbang bareng, kena pindah timbangannya. Biasa. Ini teori doang atau ditetap tidak? Itu apa sedia gue? Saya sudah gue. Nah jarina bisa bareng. Hubung ini tau senina seke, hubung no lekok seke, selekok seke. Kena pindahnya dari tejok itu. Biasanya lamun dengan ini jadi tidak tahu. Biasanya lamun dengan bersinar dua udah ya salam dulu dan udah. Itu gitu siapa? Udah ya salam dulu kena lihat senina seite. Salam dulu kita lalu. Jangan lain salam, jabat tangan lain di dalam kalau salam. Apa? Jadi kita tahu. Oh ternyata pula salam dulu. Nah kan emang mandi ini pindah jauh itu. Lalu itu salam dulu ada itu. Dia cukup si ongkar doang nanti. Orang lain bersalam Nah sekali-kali bareng mandi. Selesai itu boleh itu tidak apa-apa. Boleh. Nah yang tidak boleh tadi adalah kalau penyebab mandi itu air atau Nah kalau yang lain-lain ya tidak ada masalah. Hanya disuruh sudah untuk membasuh itu. Ya untuk membasuh mungkin ada bakteri yang bakal mendatangkan penyakit. Nah itu yang menyebabkan mandi selain yang tadi bagi perempuan ya baik itu mandi air maupun mandi nifasnya. Nah ibu-ibu hati-hati tentang air sini. Pas selesai apuk namanya. Nah yang sering jadi masalah kalau ibu-ibu tidak beraturan. Kalau tidak beraturan, gimana caranya? Kembali kepada kebiasaan. Karena sering berubah kalau perempuan yang masih subur gara-gara KB, gara-gara suntikan misalnya, atau gara-gara pil.
tidak terganggu prosesnya. Nah, namun terganggu pembicaraan kembali kepada kebiasaan yang seperti itu. Nah, di saat keluar ulamennya, nanti kalau sudah selesai masanya, saja. Kalau ada yang keluar, tutup saja, langsung sholat. Begitu caranya bagi perempuan. Nah, kita bagi laki perlu tahu kita. Dia tetap senyap terjemah. Yo tanya, ya, yuk dia bisa bayar nanti. Kalau kelas tidur dia sembahyang tahu baik. Pengetahuan doa dia bisa bayar nanti. Waktu minggu dia sembahyang. Ube nasib deh. Nah, aksi sabar, aksi kan perlu kita tahu bahwasanya kalau tidak normal kondisi ibu atau ada kita yang masih darah kembali kepada biasa. Ini sering terjadi bagi orang yang memakai obat atau memakai suntikan mungkin, tapi kalau normal salah, kalau tidak normal kembali kepada biasa. Nah, itulah yang penting di dalam menghilangkan hadas kecil maupun menghilangkan hadas besar. Jadinya menghilangkan hadas kecil yang ada di badan kita dengan wudhu dan menghilangkan hadas besar yang ada di badan kita dengan mandi. Setiap hilang hadas besar, hadas kecil bisa hilang juga, tapi tidak semua. Tapi kalau hadas kecil ada, belum tentu ada hadas besar. Nah, itulah pada semua sekalian yang dua ini tentang hadas besar maupun hadas. Kemudian nanti kita lanjut al-auratu arba'ah.